Halo guys, di video ini saya mau coba share kenapa sih orang itu susah BAB. Nah, kita harus mengerti dulu, BAB itu berkaitan dengan otot perut yang namanya peristaltik. Gerakan namanya peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas. Meremas atau otot usus itu meremas kotoran, dia memadatkan dan dia mengeluarkan lewat kotoran. Nah, kenapa orang itu susah BAB? Kalau saya perhatikan adalah otot peristaltiknya itu tidak berfungsi dengan baik. Otot yang ada di peristaltik yang membuat dia merasa mulas itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, pertanyaannya, apa sih sebab otot peristaltik itu tidak berfungsi dengan baik gitu? Nah, saya coba menganalisa, saya coba juga mengumpulkan informasi. Ternyata otot peristaltik itu tidak bisa berjalan dengan baik. Itu pertama, itu karena stres. Karena stres itu dia memakan lebih banyak aktivitas dalam tubuh kita yang berada di sekitar otak gitu. Jadi otak ini melakukan aktivitas yang lebih banyak dibanding dengan tubuh. Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini dikontrol dari pikiran. Nah, ketika pikiran kita stres, otomatis semua tubuh kita fokusnya ke otak. Sehingga otot peristaltik ini tidak akan berfungsi dengan baik. Karena semua ketegangan ada di kepala. Ya. Yang kedua, orang itu susah BAB, peristaltiknya tidak berfungsi. Pertama, kedua adalah dia kurang yang namanya minum air gitu. Air putihnya kurang. Karena kenapa air putih itu penting dalam tubuh kita? Karena air putih itu pertama dia untuk juga melumasi, membuat kotoran gitu jadi lembut gitu. Melumasi juga membuat kotoran jadi lembut. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap sel otot itu butuh air. Untuk apa sih? Sebenarnya air itu untuk merilekkan. Kalau kita minum air putih, kita kan berasa rileks ya. Kita akan berasanya merileks kita. Ketika rileks ini menyebabkan otot ini tidak mengalami ketegangan. Nah, makanya minum air itu jadi penting. Nah, yang berikutnya adalah minum air ini dia fungsinya untuk memadatkan. Jadi air itu akan mendorong kotoran itu sehingga kotoran itu menjadi lebih bisa berkumpul dan dia lebih gampang untuk dipadatkan. Jadi gampang untuk diperas gitu loh. Jadi kalau dia tidak padat, seperti kita tahu, kalau kita ambil tanah, kalau tanah itu tidak ada air, waktu dipecah gitu dia akan ambiar ya. Tapi kalau dia ada air, dia akan lebih mantep padatnya gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang susah BAB itu bisa jadi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia ada pikiran yang tersembunyi dalam pikiran dia. Jadi alam bawah sadarnya itu sudah masuk pikiran yang mengganggu dia. Tapi dia ngerasa itu nggak terganggu. Contohnya gini. Misalnya dia menghadapi masalah. Ditanya sama orang, kamu stres ya? Enggak, saya nggak stres. Saya biasa aja kok. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-harinya, dia merasakan susah BAB. Saya pernah cek orang ini, ternyata dia sebenarnya tidak oke, tapi dia seolah-olah oke dengan keadaan itu. Dan itu masuk dalam alam bawah sadar dia. Nah, ketika alam bawah sadar masuk sebuah pikiran yang mengganggu, biarpun dia tidak stres, tapi alam bawah sadarnya mengganggu dia, itu 100% akan mempengaruhi otot. Otot dalam tubuh kita akan terpengaruh. Dan paling banyak terpengaruh itu adalah di perut. Karena apa? Alam bawah sadarnya akan berkaitan juga dengan pikiran dan hati. Sekalipun orang itu tidak stres. Jadi ketika pikiran dan hatinya terganggu, otomatis semua aspek dalam tubuh dia akan terganggu. Dan itu bisa berkaitan dengan gangguan pada peristaltiknya. Yang keempat, orang susah BAB itu bisa juga karena dia jarang olahraga. Tidak ada kelenturan di dalam otot ususnya. Nah, makanya
kita harus mengolahragakan diri kita setiap hari. Aktivitas gitu. Supaya usus ini bisa juga berkontraksi gitu. Yang kelima, bisa juga sebab lain. Kita nggak tahu sebab itu apa. Tapi sebelum kalian berpikir yang aneh-aneh, coba lakukan yang 4 itu dulu aja. Coba praktekkan apa yang saya lakukan. Saya pernah mengalami itu dan saya praktekkan. Hasilnya luar biasa gitu. Puji Tuhan, hasilnya luar biasa. Oke, saya berharap video ini bisa membantu. Mendukung saya dengan subscribe.